Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan di bulan yang penuh berkah, yaitu di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Jejak Islamiyah kali ini akan mengutip sebuah kisah, yaitu kisah tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan sebagai utusan para nabi akhir zaman, banyak ujian, cobaan yang menimpa keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga bermunculan fenomena dahsyat yang menakjubkan di saat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah SAW, ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib mengalami ujian dan cobaan. Hal itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib mengalami ujian sakit yang sangat keras sehingga mengakibatkan Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Beliau meninggalkan istri tercinta saat masih mengandung insan kamil, insan mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Siti Aminah saat usia beliau kurang lebih 24 tahun. Setelah penyembelihan Abdullah bin Abdul Muttalib yang akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Dari pernikahan inilah Siti Aminah mengandung buah hatinya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari saat Aminah mengandung baginda Nabi Muhammad SAW, sang ayah tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib pergi meninggalkan Aminah untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Di dalam perjalanan inilah Abdullah bin Abdul Muttalib mengalami sakit yang sangat keras sehingga membuat Abdullah bin Abdul Muttalib tidak sanggup untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam, dan akhirnya beliau singgah di negeri Yathrib guna untuk beristirahat. Sakit beliau semakin hari semakin parah sehingga beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun mengingat kondisi sakit hari semakin parah, maka beliau tidak sanggup untuk melakukan perjalanan kembali ke Mekah. Kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib mengutus salah satu dari kafilah untuk kembali ke Mekah guna mengabarkan keluarga Aminah yang saat itu masih mengandung buah hati mereka, yaitu insan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kafilah sesampainya di Mekah mengabarkan kondisi Abdullah yang sakit yang saat ini sedang beristirahat di Yathrib. Lalu sang ayah Abdul Muttalib mengutus kakak dari Abdullah, yaitu Haris, untuk menemui adiknya yang ada di kota Yathrib. Berangkatlah sang Haris untuk menemui adiknya yang sedang sakit di kota Yathrib. Namun sesampainya Haris, sayang, Abdullah telah meninggal dunia. Tentu kabar ini sudah sampai kepada Aminah, dan Aminah sangat sedih mendengar kabar meninggalnya suami tercinta. Dan saat itu Aminah sangat sedih karena beliau masih mengandung buah hatinya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW.
Cobaan inilah sungguh membuat Aminah sedih, karena saat itu Aminah juga mengandung buah hati tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saat itu juga Nabi Muhammad menjadi anak yatim yang tidak bisa melihat ayah tercinta saat beliau dilahirkan di muka bumi. Sayyid Abdullah meninggal dunia saat beliau masih berusia 25 tahun. Sepeninggal beliau mewariskan beberapa banyak harta, juga mewariskan salah satu budak yang bernama Ummu Aiman yang sudah dianggap sebagai keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Jenazah beliau dimakamkan di kota Madinah, tepatnya di perkampungan pamannya yang dikenal dengan Bani An-Najjar. Dikisahkan saat Aminah mengandung buah hati baginda Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah bermimpi dan bertemu dengan seseorang di dalam mimpinya. Dikisahkan di dalam mimpi beliau berkata, "Sungguh kau mengandung insan mulia yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini." Banyak juga fenomena-fenomena yang dahsyat yang menyelimuti keluarga Aminah. Di antaranya beliau juga pernah melihat seberkas sinar yang masuk ke dalam rumah beliau. Dikisahkan saat Siti Aminah mengandung buah hati baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bermimpi bertemu seseorang di dalam mimpinya, dan seseorang tersebut berkata kepada Siti Aminah, "Sungguh kau mengandung insan mulia yang nanti akan menjadi pemimpin di muka bumi ini." Banyak juga fenomena-fenomena aneh yang menyelimuti Siti Aminah tatkala beliau mengandung baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya keluarnya cahaya dari perut ibunda Aminah. Saat itu cahayanya sungguh sangat terang yang keluar dari perutnya. Ada juga keanehan tatkala ibunda Aminah mengandung insan kamil. Beliau bisa melihat istana Busra, padahal istana Busra itu sangat jauh dari kediaman baginda Nabi Muhammad SAW. Juga masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak bisa kami paparkan saat ini. Peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tahun 571 Masehi, tahun gajah atau tahun 570 Masehi. Disebut tahun gajah karena ada pasukan gajah yang menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha Al-Habasyah. Namun penyerangan Raja Abraha dan pasukan gajahnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad lahir, sang kakek Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad pada Rasulullah SAW. Kemudian Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke Ka'bah, seraya beliau bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Ka'bah, Abdul Muthalib seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembelih seekor unta sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran bayi baginda Nabi Muhammad SAW. Saat beliau lahir, tidak ada yang mau menyusui beliau dikarenakan beliau yaitu anak yatim dan termasuk golongan miskin. Namun ada salah satu ibu dari Bani Sa'ad yang mau menyusui baginda, yaitu Ibu
Halimah. Ibu Halimah beserta suaminya berhasil membawa Rasulullah SAW ke Bani Sa'ad, disusui dan dirawat seperti anak kandung mereka sendiri. 5 tahun lamanya baginda Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susunya, yaitu di Bani Sa'ad. Setelah 5 tahun, baginda Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah, berkumpul kembali bersama ibunda tercintanya, yaitu Siti Aminah. Tentu ibunda Aminah sangat bahagia dan terharu setelah mereka berpisah 5 tahun lamanya. Namun kebahagiaan mereka tidak berselang begitu lama. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibunda Aminah meninggal dunia. Saat itu Rasulullah SAW sangat sedih sekali karena merasa kehilangan ibunda tercintanya, yaitu Aminah. Dikisahkan juga sebelum Siti Aminah meninggal dunia, beliau Rasulullah SAW dan ibundanya berziarah ke kota Madinah ke makam ayahandanya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Di dalam perjalanan, Siti Aminah menceritakan sosok ayahanda dan suami tercintanya kepada Rasulullah SAW yang belum pernah bertemu di masa hidupnya. Di dalam perjalanan mereka ditemani juga sosok budak yang sudah dianggap sebagai keluarga Rasulullah SAW, yaitu Ummu Aiman. Dikabarkan juga di dalam kisah, di dalam perjalanan inilah ibunda Aminah jatuh sakit sehingga mengakibatkan beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Ummu Aiman membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Di dalam perjalanan ini Rasulullah SAW sangat sedih seraya berdoa dan meneteskan air mata. Sepeninggal ibunda Aminah, Rasulullah SAW diasuh oleh Abdul Muthalib. Di bawah asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman, Rasulullah SAW sangat bahagia. Namun seakan kebahagiaan beliau tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian Rasulullah SAW kehilangan sosok yang sangat istimewa. Beliau Abdul Muthalib meninggal dunia. Demikianlah sepenggal kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jejak Islamiyah akan kembali untuk melanjutkan kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan lepas dari cobaan dan ujian. Namun kita harus sabar menghadapi semua ujian dan fenomena yang terjadi kepada kehidupan kita masing-masing.